Terus apalagi nih? Jadi sadar itu udah cukup gitu ya, udah lumayan. Jadi next step untuk orang yang First step gitu. ngerti. Jadi tapi kita nggak bisa, emang harus ada ini ya, tesnya gitu untuk kita tahu apa emang kita tergantung dari kayaknya aku ini deh gimana. Setahu aku sih ya emang harusnya tuh ke psikolog karena kita tuh kan nggak boleh self diagnosis. Terus juga karena kebanyakan orang yang kayak aku bipolar deh gitu. Karena self diagnosis kan nggak banget gitu loh. Jadi ya balik lagi gitu ke tentang diri sendiri gitu. Karena kebanyakan juga mungkin di usia menuju dewasa kali ya kak ya. Kalau kayak beauty gitu. Beranjak dewasa lah, mau OTW dewasa gitu kan. Apalagi yang di umur 20-an tuh di ambang-ambang apa kalau bahasa bahasa lagi di jaksa quarter life crisis. Oh ya. Jadi kayak itu banyak banget pertanyaan. Iya. Banyak banget pertanyaan dalam diri sendiri pastinya yang kayak aku sukses nggak ya gitu kan, panik sama rutinitas, terus juga takut deh gagal, padahal kan ya semua orang tuh pasti gagal dulu baru bisa berhasil. Terus juga suka iri deh sama temen aku yang udah punya ini, kerjanya di sini, gajinya segini gitu. Biasa anak-anak umur segitu ya itulah yang dicemaskan 20-an. Terus juga temen aku udah punya pasangan, kok aku belum ya gitu. Teman-teman aku udah pada mau nikah, kayak gitu, udah punya anak misalnya, kayak gitu. Terus juga ya mungkin teman-teman kalian tuh ngerasain nggak sih semakin sering stres, overthinking, dan cemas di umur 20-an? Aku belum ya, belum 20. Hilmi OTW 20, Mbak Wici udah 25. Jadi kayak kalau iya mungkin ya kalian tuh lagi ngerasain quarter life crisis. Nah, kita tanya dulu nih sama yang udah 20 lebih. Udah pernah nggak sih Mbak Operator ngerasain kayak gitu? Pastilah ngalamin. Ya sampai sekarang sih. Karena masih 20. Iya, karena kayak emang katanya tuh ya dari 25 ke 30 tuh betul-betul kayak apa ya, masa-masa orang kayak mikir dia tuh maunya kemana sih gitu, kayak kenapa hidupnya gitu-gitu aja, kayak bangun tidur ngelakuin hal yang sama lagi gitu, kayak nggak ada perubahan, kayak bingung di hidup tuh yang dicari apa sebetulnya. Kalau aku sekarang udah ngerasain itu, aku ngapain sih gitu gitulah kira-kira. Nah, Mau nanya lebih, itu terjadi karena ngelihat di lingkungan sekitar yang di umuran segitu udah ada atau di bawahnya udah ada sesuatu, apa karena emang memikirkan aja gitu kayak Nggak, bukan karena nengok misalnya kayak kayak nengok orang gitu, enggak, kayak emang nggak tahu aja tiba-tiba mikir kayak gitu kan, terus kayak lah, tujuan tujuan hidup kan emang harus bahagia ya, tapi kayak hidup aku tuh kayak gini-gini aja ya gitu loh. nah kita ada pertanyaan. Apa sih gitu krisis life, salah, quarter life crisis kebalik? Apa tuh Mi? Boleh dong. nah jadi sedikit tadi Mbak Operator udah nyampein ke quarter life crisis itu atau QLC, keadaan saat seseorang bahkan berusia 18 sampai 30
Jadi usia baby sebenarnya mungkin sudah Tapi yang ini itu udah 20 ke 30. oke, jadi tapi yang lebih rentan gitu, yang lebih kena banget tuh. Kayaknya dari 15 ya. Itu bukan quarter life crisis, emang krisis life. Emang lagi. Merasa nggak memiliki arah, gitu, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang, termasuk masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Kenapa kita ngerasain ini? Orang-orang beda-beda gitu kan. Tapi jangan-jangan karena kita berasumsi bakal hidup terus sampai 100 tahun gitu. Enggak dong gitu kan. Kalau orang yang nggak yakin besok hidup atau enggak, kira-kira sempat mikir itu enggak ya? Atau malah sibuk ngelakuin yang terbaik buat kehidupan dan orang-orang tercinta sekarang ini? Aku potong dikit. Berarti mungkin orang itu terlalu ini kali ya, Mi. Terlalu mikirnya jauh. Karena dari pertanyaan yang dilontarin tadi Hilmi bilang deh, jangan-jangan karena kita tuh berasumsi kita bakal hidup 100 tahun ke depan gitu. Terus juga kayak kalau orang-orang yakin besok masih hidup atau enggak gitu. Yang mereka kayak nggak yakin besok aku hidup nggak ya. Ya mereka nggak akan sempat gitu mikirin hal itu karena mereka sibuk membahagiakan diri mereka saat ini gitu. Ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak bakal terlupakan nanti kayak gitu. Berarti kan ya mikir ke depan tuh baik, malah harus. Tapi mungkin kalau terlalu ke depan juga nggak baik ujung-ujungnya gitu nggak sih? Gitu nggak? Aku nanya nggak ada yang jawab, nggak di notice. Mungkin lebih ke, kan tadi pertanyaannya besar, pertanyaan besarnya kenapa kita ngerasain quarter life crisis ini kan? Yang jangan-jangan karena kita mikirnya bakal hidup terus sampai 100 tahun, atau kalau orang yang nggak yakin, jadi gini, kalau orang yang nggak yakin besok hidup atau enggak, itu mikirin nggak ya besok apa orang lain udah punya ini, mereka mikirin nggak ya kalau kalau misalnya orang yang besok tuh meninggal atau enggak, mereka mikirin nggak mau apa namanya, mau iri sama orang yang udah punya ini, dia punya itu. Berarti poinnya kan kebanyakan dari kita terlalu mikir jauh, itu nggak sih? Enggak sih. Kalau aku ya, itu bukan karena mikir jauh. Kan itu yang dibilang tadi, semua orang beda-beda. Tapi yang kita bahas di sini, enggak emosi. Yang kita bahas di sini, balik lagi kan kenapa kita ngerasain beda-beda pasti jawabannya. Tapi kan yang sekarang yang kita bahas tuh yang di sini, yang pertanyaan Hilmi tadi. Berarti kalau dari pertanyaan itu disimpulkan bahwa kita terlalu pikir terlalu jauh. Karena mungkin kakak enggak. Jadi sebetulnya tuh bukan karena dia mikir dia hidup selamanya juga. Ya sih, kayak emang udah di fase kayak dia tuh di hidup dia tuh dia bingung mau ngapain. Kayak bulat aja, tapi alasannya tuh bukan karena dia mikir kayak iya mungkin ngerti. Kalau itu mungkin ngerti. Ini Di sini ada pertanyaan ya, disclaimer. Kita kan ngebahas yang ini yang tadi yang dibahas. iya. Iya, kakak bukan karena itu. Mungkin orang di luar sana ada yang karena itu. Gitu. Ya gitu sih. Jadi ya kan emang pasti yang kayak balik lagi yang kayak tadi yang bilang. Orang pasti beda-beda dong alasannya kenapa ngerasain quarter life crisis ini. Mungkin juga ada yang karena nengok orang lain punya apa,
atau karena yang juga mikirnya kejauhan, atau karena emang dia lagi ngerasain itu gitu. Mungkin ada gitu dalam hidup tuh yang ngerasain itu doang, nggak tanpa punya alasan gitu. Juga mungkin karena ada yang emang dituntut sama keadaan, sama semesta, sama ya siapapun lah gitu. Baik orang gitu ya. Itu pasti beda-beda lah gitu alasannya. Atau malah sibuk ngelakuin hal yang terbaik, malah buat kehidupan dan orang-orang tercinta di saat ini. Nah, menghadapi quarter life crisis gitu. Ini Mbak Wici cara menghadapinya mungkin bisa didengar ya, lagi ngerasain kan? Enggak usah. Yang pertama, mencari arah yang lain. Nah, mencoba hal yang baru atau hal lain mungkin akan membuatmu menemukan kebahagiaan. Kebanyakan dari kita semua itu tuh nyaman di zona aman. Takut untuk nyari zona nyamannya. Nyaman di zona aman. Takut nyari di zona nyaman yang sebenarnya. Ngerti nggak? Dia nyaman di zona amannya gitu. Padahal mungkin kalau dia keluar ya mungkin dia bakal ngelewatin zona yang nggak ya apa? Iya, iya, iya aman belum tentu nyaman bener sih. Tapi kan ada juga yang ngerasa nyaman di zona aman. Padahal mungkin ada yang bisa lebih buat dia nyaman kalau dia keluar dari zona aman itu. Ya walaupun dia harus ngelewatin badai atau apapun itu gitu. Kebanyakan orang tuh terlalu stuck di zona nyamannya dia gitu. Nah, iya, dia nyari aman aja gitu hidupnya. Bagus sih, ada lah bagusnya pasti. Karena kan dia nyari zona aman doang kan. Tapi ya, hidup tuh cuma sekali. Kalau menurut aku sih gini ya, hidup tuh cuma sekali ya dinikmatin aja, dipuas-puasin aja, ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak bisa aku lakuin lagi nanti. Setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju? Atau hidup tuh harus teratur? Apa? Sampai mati teratur setuju? Boleh on mic kali ini orang nggak dengar. Kalau sampai akhir hayatnya dia teratur, lurus terus gitu. Setuju, baik, malah justru berarti hidupnya konsisten. Tapi kan? nggak akan ada yang gitu. Nah itu pertanyaan besar lagi, ada nggak yang konsisten sampai ujungnya? Kalau misalnya teratur atau lurus terus nanti udah apa ya, apalagi udah berkomitmen sama orang lain gitu, udah punya janji ikat sama orang lain, dia nggak masih dia yang awalnya lurus malah jadi kemana-kemana kan, justru malah lebih baiknya itu maksudnya justru lebih baik orang yang dulunya belok-belok pas dia udah punya tanggung jawab yang lebih besar dia lurus daripada yang dulunya lurus. Iya. Itu. Nah, kan kayak yang tadi aku bilang, kebanyakan aku pernah gitu di situasi itu yang nyaman di zona aman. Aku nyari zona aman ya, tapi ternyata yang selamanya aman tuh bisa jadi nggak aman kalau kalian terlalu terlena. Tuh, itu bahayanya di zona aman tuh kadang bisa jadi nggak aman juga tiba-tiba gitu. Kalau kalian terlalu menikmati tapi nggak punya apa ya ngomongnya, kalian nikmati tapi kalian tuh nggak berusaha juga, jadi cuma nikmati tanpa ngelakuin apapun, itu tuh jadi nggak aman juga kayak gitu. Terus yang kedua ya, tetap diam gitu. Saat krisis terjadi, cobalah untuk diam dan nikmati prosesnya. Nggak perlu gegabah ngambil keputusan gitu. Jadi kayak ya, kadang ada beberapa hal tuh cuma perlu dinikmati, didiamin, ditungguin aja gitu selesainya gitu. Karena nggak semua pertanyaan bisa dijawab sekarang. Nggak bisa. Dan nggak semua pertanyaan ada jawaban. Terus menentukan tujuan hidup supaya kita mengerti kapan harus kembali ke jalan yang benar dan nggak ngikutin kemauan orang lain. Nah, kebanyakan dari kita banyak ngikutin kemauan orang, kemauan temen, kemauan kakak, kemauan adik, kemauan nenek, tante, bapak, orang tua, mama gitu.
Padahal kemauan sendiri tuh nggak diikutin. Kemauan sendiri tuh dipendem. Menurut aku, selagi kemauan kalian baik ya nggak masalah. Kayak sesekali jadi, bukan sih, sekali dengerin diri sendiri tuh nggak salah kok. Malah kalau dengerin kata orang terus tuh malah yang bahaya. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ada membuat rencana kegiatan. Jadi kayak kan kita boleh ya bercita-cita gitu di umur yang masih muda, belasan sampai puluhan tahun, 30 tahun. Tapi kan kita harus ingat juga kita lagi di mana kan gitu. Aku kayak pernah dengar, ya cita-cita dulu punya apa namanya? Punya mobil mainan gitu. Ntar cita-citanya kalau udah beli mobil mainan, selanjutnya cita-citanya punya mobil itu beneran gitu. Atau cita-cita dulu, atau misalnya pokoknya melangkah sedikit demi sedikit, maka tujuan itu akan terasa dekat gitu. Kayak yang tadi Mbak Beli bilang itu, kita harus nikmatin prosesnya gitu. Itu karena soalnya Nggak akan keulang 2 kali. selain nggak akan keulang 2 kali, banyak kan orang yang sampai di finish gitu. Tapi nggak semua orang yang sampai di finish kan nikmatin prosesnya. Masuk banget. Terus ada berhenti membuat alasan. Jika dalam diri kita tuh nggak ada kemauan dan terus mencari alasan, maka tujuan itu nggak akan tercapai. Percuma dong kita mikirin doang gitu. Tapi kita nggak ada kemauan untuk bergerak gitu. Atau kayak kita banyak membandingin gitu. Itu mah ada privilege gitu segala macamnya. Kita harus cari juga gitu. Nggak, ya Tuhan kan maha adil juga, tapi bingung gitu. Karena kan usaha kan nggak akan mengkhianati hasil gitu selama berproses gitu sih. Juga orang-orang yang lagi ngalamin quarter life crisis ini juga gimana ya? Kalau yang aku ambil ini malah lebih ke tuntutan dari orang atau lingkungan sekitar sih gitu. Atau juga ngelihat banyaknya perbandingan dari luar gitu. Atau bahkan justru aku nggak tahu di luar atau di mana, kayaknya kalau di lingkungan aku terlalu banyak ngebandingin kesuksesan seseorang tuh ya, kayak mengukur kesuksesan seseorang itu dari tetangga, anak tetangga, dari orang lain gitu kan. Jadi ya sulit gitu kan, orang sukses kan relatif ya. Kalau misalkan gaji, ngomongin gaji gitu, kalau menurut orang aku udah sukses, gaji aku udah 20 juta gitu. Belum tentu orang lain juga begitu. Ada makan aku 10 juta juga udah syukur alhamdulillah banget gitu, udah berterima kasih gitu. Itu sih menurut aku.